Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Kita hari ini akan belajar IPA ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang alat pernafasan manusia, proses pernafasan pada manusia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar IPA tentang materi gangguan organ pernapasan. Nah, jadi kita punya organ pernapasan itu harus dijaga, harus dirawat supaya selalu sehat. Apa aja tuh organ pernafasan kemarin itu? Hidung, tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Nah, organ-organ ini apabila tidak dijaga, dirawat dengan baik, itu bisa terganggu, bisa menyebabkan penyakit. Nah, apa saja gangguan organ pernapasan pada manusia? Kita simak ya. Ini ada beberapa contoh gangguan atau penyakit pada pernafasan manusia. Yang pertama, influenza atau flu. Sering kan kalian menjumpai hal ini? Pilek gitu loh. Nah, influenza. Kemudian ada yang namanya penyakit asma atau sesak nafas. Ada juga penyakit TBC. Kepanjangannya tuberkulus. Ada juga penyakit atau gangguan bronkitis. Nah, yang paling bahaya itu ada penyakit yang namanya kanker paru-paru. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, influenza atau flu. Penyebabnya apa toh? Sakit flu itu, pilek itu, penyebabnya adalah virus. Nah, nama virusnya influenza. Makanya penyakitnya juga disebut influenza. Nah, gejala yang ditimbulkan saat kita pilek itu apa aja toh? Nah, kalau kalian pilek apa yang dirasakan? Pernah toh sakit pilek? Rasanya gimana? Nggak enak kan sakit itu? Ketika kita pilek, rasanya hidungnya itu tersumbat ya kan, mampet itu loh, buntet. Nah, jadi bernafasnya kurang begitu lancar, hidungnya tersumbat. Kemudian tenggorokannya gatal, kayak kering gitu kan, kayak radang itu. Nah, itu kan jadi bernafasnya orang yang pilek itu kan nggak enak sekali, kadang nggak bisa tidur. Nah, itu gejala yang ditimbulkan oleh penyakit influenza. Kalau sesak nafas atau asma, sesak nafas atau asma itu biasanya bawaan ya, dari kecil, dari bayi lahir itu. Kalau sudah punya penyakit asma, ya berarti harus lebih intensif perawatannya. Asma itu karena adanya penyempitan, itu harusnya penyempitan ya. Penyempitan pada saluran pernafasan. Nah, itu karena bawaan. Jadi penyakit asma itu bisa kambuh atau kumat. Biasanya ketika apa? Ketika terkena debu. Nah, misalnya ada yang alergi debu. Misal ketika
belajar, misalnya sekolah pakai papan tulis yang menggunakan kapur ya kalau zaman dulu itu, misalnya saat tulisannya dihapus di papan tulis kan ada debunya, itu ada yang langsung alergi debu. Atau ketika di jalan ada angin, debunya berterbangan. Nah itu orang yang nggak kuat, orang yang punya asma, alergi debu itu biasa langsung kambuh asmanya. Bisa juga alergi makanan, mungkin alergi makanan tertentu. Bisa juga karena perubahan suhu. Nah itu maaf ketutup ya, harusnya karena perubahan suhu atau cuaca. Terbiasa tinggal di Solo misalnya, terus saat liburan pergi ke puncak, ke Tawangmangu atau ke Kopeng misalnya. Nah itu kan udaranya dingin, mungkin orang yang punya penyakit asma kaget gitu loh, karena adanya perubahan suhu, jadi mungkin bisa kambuh. Nah itu contohnya di gambar itu, anak yang punya penyakit asma menggunakan alat bantu untuk bernafas biar lega, karena kalau asma itu rasanya nafasnya itu sesek, sempit. Nah ini kemudian ada penyakit yang namanya TBC atau tuberkulosis. Ini penyakit TBC ini menular. Jadi orang yang mengidap atau orang yang punya penyakit TBC itu benar-benar harus mengkarantina diri ya, kayak seperti sekarang ini ya, era Covid itu kalau terkena juga harus karantina ya. Supaya apa? Supaya tidak menular ke orang lain. Nah, penyebabnya apa toh penyakit TBC itu? Penyebab penyakit TBC yaitu bakteri. Kalau tadi influenza penyebabnya adalah virus. Beda ya, virus dengan bakteri. Nah, bakteri apa yang menyebabkan penyakit TBC? Yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mikro itu kecil, Mycobacterium, bakteri yang sangat kecil, namanya tuberkulosa. Makanya penyakitnya dinamakan TBC, tuberkulosis. Itu yang diserang bagian apa itu? Bagian paru-parunya, bagian alveolusnya. Nah, itu tuberkulosis. Biasanya mengeluarkan batuk berdarah, lendir berdarah gitu TBC itu. Kemudian ada penyakit bronkitis. Namanya aja bronkitis, yang diserang, yang sakit bagian bronkusnya. Penyakit bronkitis itu radang pada selaput lendir bronkus. Masih ingat bronkus itu apa? Bronkus itu trakea atau tenggorokan yang bercabang dua. Bercabang kedua mengarah ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, itu kan bronkus ya. Lah, bronkusnya ini radang, bronkusnya ini sakit. Makanya nama penyakitnya yaitu bronkitis. Apa? Bronkitis. Gejalanya apa? Orang yang sakit bronkitis itu demam, panas. Kemudian lendir kayak dahak gitu loh, yang menyumbat batang tenggorokan. Ketika batuk berlendir. Nah, itu di sini ada ketika bronkusnya normal, gambarnya seperti itu. Nah, hanya lubang biasa. Nah, kalau terkena bronkitis, apalagi yang sudah kronis, yang sudah parah, itu bagian lubangnya bronkus itu ada bercak-bercak darahnya. Nah, itulah penyakit bronkitis. Nah, ini yang terakhir, kanker paru-paru.
Wah, kalian bisa lihat gambarnya di situ bagaimana paru-paru yang sehat dan orang yang terkena sakit paru-paru. Beda sekali kan? Paru-paru yang sehat warnanya cerah, pink, merah. Bandingkan dengan gambar paru-paru yang terkena kanker. Warnanya berubah jadi hitam. Ngeri nggak tuh? Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan orang terkena sakit kanker paru-paru? Yang paling banyak pemicunya itu ya merokok itu, asap rokok. Orang yang terbiasa merokok, bukan hanya merokok mungkin. Perokok itu kan ada dua, perokok aktif dan perokok pasif. Maksudnya Bu, perokok aktif itu yang orang itu ngerokok langsung. Kalau perokok pasif itu orang yang sering ada di sekitar orang yang merokok. Mungkin kalian memang gak merokok, tapi orang dekat kalian banyak yang merokok. Nah itu kalian juga termasuk perokok pasif namanya. Gak ngerokok tapi terkena asapnya. Nah itu juga bahaya. Makanya sangat-sangat dilarang untuk merokok sebetulnya ya. Pemerintah sendiri sudah melarang no smoking, dilarang merokok. Karena apa ya, bahayanya seperti itu. Bisa menyebabkan kanker paru-paru. Bayangkan saja paru-paru yang selalu bekerja untuk bernafas ya. Kita kan bernafas gak pernah berhenti ya kan. Nah kalau berhenti, wah akhir hidup itu. Nah paru-paru yang selalu bekerja tidak berhenti, selalu karena tubuh manusia itu selalu bernafas ya. Di paru-paru itu selalu bekerja, gak pernah berhenti. Ya kita jaga sebaik mungkin supaya tetap sehat. Karena kalau paru-parunya sudah kotor seperti itu, wah bernafasnya juga gak enak, tidak lancar ya. Kalau bernafasnya sudah susah, lah gimana? Padahal ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Kalau bernafasnya sudah susah, sudah berat, sudah gak kuat untuk bernafas, ya innalillahi. Makanya kalian semua ya benar-benar dijaga alat pernafasannya. Ya bukan hanya alat pernafasan, semua tubuhnya itu pemberian Allah. Jadi harus dijaga dan dirawat dengan baik, dengan makanan-makanan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup seperti itu, dan tidak merokok ya, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Budia sampaikan untuk materi IPA hari ini tentang gangguan pernafasan. Semoga mudah dipahami ya, insya Allah, amin. Ya, mari kita tutup pelajaran IPA hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.